Shalom, autentikers yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada, saya ingin mengucapkan selamat Natal bagi kita semua. Puji Tuhan, kita dapat berkumpul bersama meskipun online dalam saat teduh bareng Authentikers for Indonesia, di mana pada saat ini kita bersama-sama akan mensyukuri kasih dan anugerah dari Tuhan, dari Bapa yang Maha Kuasa. Oleh karena anugerahnya, Ia telah mengirimkan anaknya yang tunggal bagi kita semua, agar kita semua yang dahulu terpisah oleh Tuhan, terpisah oleh Allah, disatukan kembali. Dan tema Natal tahun ini yang diangkat oleh Authentikers for Indonesia ialah Authentic Gift, atau dalam bahasa Indonesianya hadiah yang autentik, atau yang saya bisa katakan anugerah yang autentik, di mana tema ini didukung dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai dengan 17. Saya bacakan untuk kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Kita semua telah diselamatkan oleh Allah, oleh karena anugerah Bapa yang begitu besar bagi kita. Sekali lagi, Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini, kita telah peringati, kita telah merayakan, dan itu adalah sebuah hadiah yang autentik bagi kita. Di tengah-tengah kondisi kita yang tidak menentu saat ini, kita semua boleh tercerahkan, kita semua boleh tersadar oleh anugerah yang begitu autentik dari Bapa. Untuknya, sebelum kita memulai saat teduh bareng Authentikers for Indonesia Christmas Edition pada saat ini, mari saya ingin mengajak kita semua untuk kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas perkenanmu pada kami. Hingga saat ini kami akan mengikuti saat teduh bersama Authentikers for Indonesia Christmas Edition. Kami ingin mensyukuri hadiah yang autentik, anugerah yang autentik yang telah Kau berikan bagi kami. Dengan kami boleh membaca dalam Injil Yohanes pasal 3 16 sampai dengan 17, kami boleh tersadar bahwa kami begitu berdosa sehingga kami memerlukan juru selamat, dan Engkau Bapa telah mengirimkan juru selamat itu bagi kami. Dan tiba saatnya kami dari Sabang sampai Merauke, dimanapun kami berada, meskipun kami online, tapi kami ingin bersekutu dengan-Mu ya Tuhan, bersatu dengan-Mu. Kiranya berkati kami, berkati setiap kami yang ada di rumah-rumah, berkati setiap para pelayan yang akan melayani di saat teduh bareng Christmas Edition saat ini ya Tuhan. Sekali lagi Kau urapi kami semua Tuhan, berikanlah kami hati yang baru dan pikiran yang baru untuk dapat menerima firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mengikuti saat teduh, hanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Selamat mengikuti saat teduh bareng Christmas Edition Authentikers for Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Berawal dari cinta kasih dan kesempurnaan, Allah menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, menciptakan damai, sukacita, dan kebahagiaan. Tak kenal tangis, tak kenal derita. Namun pada suatu ketika, Hawa yang begitu lemah lembut dan Adam yang begitu tangguh terbuai hasutan ular cerdik si pendusta yang kejam. Akhirnya mereka begitu egois dan memakan buah terlarang. Mata mereka terbuka dan mereka melihat dosa yang menghancurkan kesempurnaan dengan sebuah pengkhianatan. Manusia yang sempurna kini kehilangan kemuliaan. Mereka punya rasa takut, mereka punya rasa khawatir, dan mereka saling menyalahkan. Ini diusir dari kesempurnaan. Ada sakit penyakit, ada penderitaan dan perbudakan oleh dosa. Manusia yang hanya mengenal tawa kini memiliki air mata, memiliki rintihan dan tangisan. Waktu terus berjalan dan musim pun silih berganti. Hari demi hari dilalui dengan pelbagai suka dan duka. Masih adakah harapan? Sejak kesenyapan yang terjadi di Taman Eden, sayup-sayup terdengar suara nyanyian yang telah lama tidak terdengar. Damai di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Apakah itu Engkau Tuhan? Engkaukah yang telah kembali? Saat malam itu terlihat bintang yang sangat indah. Para gembala menjadi saksi mata melihat kemuliaan Tuhan yang bersinar di depan mereka. Atas tanda kedatangan Tuhan, menjumpai seorang bayi
dibungkus dengan lampin dan terbaring di palungnya. Ya, dialah juru selamat, dialah sang raja damai, dialah sang penasihat ajaib. Sambutlah sang juru selamat, raja di atas segala raja, yang datang dalam rupa manusia, yang menegakkan kerajaan kekal, membuka jalan keselamatan, mendamaikan manusia dengan dirinya, membawa harapan ke dalam dunia yang rusak. Yesus Kristus, Sang Allah perkasa, datang membawa perubahan dan pengharapan kekekalan. Dialah Raja pembawa kedamaian, menyelamatkan umat manusia. Bernyanyilah dan bersoraklah, bersukacitalah menyambut kedatangannya. Dia telah lahir bagi kita semua. Mengubah hidupku jadi baru dan berkenan kepadamu, palungan gambaran hatiku. Ku tak layak Tuhan, tapi dilayakkanmu. Ku angkat pujianku, ku sambut kelahiranmu, ku persembahkan hidupku jadi emas kemenyananmu. Layaklah segala pujian, Yesus telah lahir di dunia. Keselamatan kita layak segala pengagungan, segala kehormatan bagi Kristus. Sambutlah Raja kita. Yesus lahir dalam hatiku, mengubah
Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kau menyandar nur. Biar hidupku berkenan padamu, seperti palungan. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kau menyandar nur. Biar hidupku berkenan padamu, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kau menyandar nur. Biar hidupku berkenan padamu, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surgaku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi. Dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. indahnya Natal di hatiku. Halo teman-teman, apa kabar semua? Saya yakin kita semua dalam keadaan diberkati Tuhan. Buktinya kita boleh ada saat ini, saat teduh bersama. Ini bukan karena kita kuat, ini bukan karena kita bisa, tapi ini semua karena anugerah Tuhan. Oke, malam hari ini aku akan sharing sesuatu. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kami bersyukur karena Engkau baik. Kami boleh ada, ini semua karena anugerah Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah-Mu, dan saat ini kami rindu untuk mendengarkan atau sharing sesuatu lewat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke teman-teman, saat ini seperti judul yang diberikan kepada saya, yaitu
Yesus adalah hadiah terindah dan paling autentik. Di sini aku mau tanya, pernah nggak teman-teman menerima yang namanya hadiah atau gift? Baik itu hadiah birthday gift ya, atau mungkin anniversary gift, atau mungkin saat ini Christmas gift. Kita menerima hadiah dari seseorang. Gimana perasaan teman-teman? Pasti happy kan, bahagia kalau dapat hadiah. Dan kenapa sih kita bisa menerima hadiah atau kita memberikan hadiah kepada seseorang? Pasti nggak mungkin kalau kita nggak kenal orang itu atau orang itu bukan apa-apanya kita. Pasti orang itu berharga, orang itu spesial ya. Jadi hadiah itu diberikan. Begitu juga malam hari ini, ketika kita memaknai sebuah hadiah, pernah nggak teman-teman berpikir ada satu pribadi yang memberikan hadiah? Tahu nggak siapa? Bapa sendiri. Ya, dia memberikan sebuah hadiah, dan ini bukan hadiah yang biasa-biasa aja, tapi hadiah yang luar biasa. Nah, kalau aku maknai Natal, mungkin banyak yang sudah lupa atau sudah kehilangan makna Natal, karena ya Natal bukan berbicara Santa Claus membawa hadiah. Natal bukan berbicara tentang aku punya baju baru ya, atau ada yang bilang partner Natal dan segala hal. Tapi Natal berbicara tentang hadiah terindah dan autentik yang diberikan Bapa kepada umat manusia yang berdosa seperti kita, yaitu Yesus sendiri. Kalau kita baca dalam ayat Yohanes 3 ayat 16, di situ berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Nah, Yohanes 3 ayat 16 ini dimulai dengan kalimat yang luar biasa. Di situ dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Perhatikan, di sini Alkitab tidak berkata karena manusia baik, karena dunia layak, atau karena kita sempurna. Tidak ya, di sini ditulis karena begitu besar kasih Allah. Jadi luar biasa ya, karena begitu besar kasih Allah. Dan respon kasih itu apa? Memberi. Karena begitu besar kasih Allah sehingga ia memberi anaknya yang tunggal. Luar biasa. Sebuah hadiah yang luar biasa yang diberikan kepada umat manusia yang berdosa seperti kita. Diberikan ya, hadiah yang paling berharga untuk kita. Tuhan tidak memberi sesuatu yang murah atau sesuatu yang cadangan atau yang sisa, tapi dia memberi yang paling berharga. Dia memberi anaknya sendiri untuk kita. Jadi kalau kita lihat ya, hari-hari ini banyak yang palsu ya. Baik di sini tulis fake smile ya, senyum yang palsu, fake relationship, fake happiness di media sosial. Itu banyak yang palsu hari-hari ini. Tapi ketika kita memaknai Natal, Yesus datang bukan sebagai topeng, bukan pencitraan, tetapi Yesus datang autentik guys, bukan palsu ya. Autentik. Dia datang sebagai manusia. Dia merasakan lapar, capek, ditolak, disalahpahami. Dia tahu rasanya dihianati teman, dia tahu rasanya menangis. Karena itu Yesus bukan Tuhan yang jauh dari kita, tetapi dia adalah Tuhan yang sangat dekat dengan kita. Kenapa sih Yesus datang? Yesus datang bukan untuk menghakimi kita, tetapi untuk menyelamatkan kita. Yang pertama, tujuan Yesus datang bukan untuk menghakimi, tapi menyelamatkan. Yohanes 3:17 berkata, Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Ini penting untuk kita dengar, karena banyak orang berpikir bahwa Tuhan itu galak. Tuhan itu, Yesus cuma cari kesalahan. Ya, gereja itu penuh tuntutan. Tapi kita harus banyak-banyakin dengar kasih Yesus itu, dimana Yesus datang untuk mencari domba-domba yang hilang.
untuk mencari orang-orang yang mungkin saat ini jatuh. Dia mau menyelamatkan kita. Mungkin kita saat ini berdosa, tapi Yesus datang untuk menyelamatkan kita karena dia sangat mengasihi kita. Dan yang kedua, Yesus adalah hadiah yang mengubah identitas. Karena firman Tuhan berkata supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya kepada Yesus bukan cuma soal nanti kita masuk surga gitu, tapi bagaimana hidup kita diperbaharui saat ini, dimana yang terluka dipulihkan, yang kehilangan harapan ada harapan lagi, bahkan yang merasa gak layak kita dipanggil anak, yang tersesat kita diberi arah. Jadi ketika hari ini kita mengenal hadiah itu, yaitu Yesus, hidup kita bisa dipulihkan, masih ada harapan, tidak akan terlambat di dalam Yesus. Karena Yesus datang untuk memulihkan segala sesuatu. Mungkin kita dari ditolak, kita diterima. Mungkin kita waktu itu hancur, kita dipulihkan. Dan mungkin kita hidup ini tanpa tujuan. Hari ini hidup kita bermakna karena ada Yesus yang ada dalam hidup kita. Ketika hadiah itu diberikan dalam kehidupan kita, yaitu Yesus sendiri, pertanyaannya gimana? Apakah teman-teman mau menerima hadiah itu? Teman-teman mau gak menerima Yesus itu sebagai hadiah yang spesial untuk hidup kita? Mungkin ya ketika ada orang yang memberikan kita sebuah hadiah, itu tergantung kita apa kita mau membukanya. Selama hadiah itu kita biarin, itu gak akan ada apa-apanya gitu. Tapi ketika hadiah itu kita terima, kita buka, dan kita menerima hadiah tersebut, disitulah kita akan menikmati hadiah tersebut. Tapi kalau kita biarin, kita gak tahu apa yang ada di dalam hadiah itu. Hadiah yang luar biasa sudah Tuhan berikan. Hati Bapa sendiri memberikannya, yaitu Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau menerima Yesus itu bukan hanya sebagai tamu, tetapi sebagai rumah? Ya, ada lagu berkata, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Jadi bukan hanya kita tahu tentang Yesus, tapi kita mau menerima Dia di dalam hati kita. Dia mau tinggal di dalam hati kita. Makna Natal, ketika Yesus datang, semua dipulihkan. Kita tahu ya, manusia hidup di dalam dosa. Kita tahu bahwa gambar diri hilang, gambar diri Allah dalam hidup manusia ketika mereka berdosa. Adam dan Hawa, dan gak ada yang bisa memulihkan itu. Itu sebabnya ketika Yesus datang, artinya Dia mau memulihkan kita. Artinya Dia mau untuk merestorasi segala sesuatu dalam hidup kita. Dan Dia mau mengembalikan identitas kita yang hilang, yaitu hubungan kita dengan Tuhan sebagai anak Allah. Jadi hari ini mari kita maknai Natal tersebut, hadiah terindah yang sudah Allah berikan buat kita, yaitu Yesus sendiri. Hadiah yang mau menyelamatkan kita, dan hadiah itu juga yang akan memulihkan hidup kita. Tergantung kita apa kita mau menerima hadiah tersebut yang autentik itu. Jadi teman-teman, ajakan aku malam hari ini, ketika kita tahu bahwa Yesus itu adalah hadiah, ya. Jadi makna Natal bukan soal Santa Claus, ya. Jadi hari-hari ini kan banyak kita dengar makna Natal itu jadi berubah gitu. Bukan lagi tentang Yesus, tapi tentang hal-hal yang bersifat lahiriah. Tapi makna Natal yang sesungguhnya adalah ketika kita mengetahui hadiah terindah, yaitu Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, untuk memulihkan segala sesuatu. Mungkin hari ini teman-teman merasa gagal, merasa terlambat untuk melakukan sesuatu, atau merasa kayak kenapa hidup aku gak ada arah tujuan. Teman-teman harus tahu
Yesus datang untuk memulihkan segala sesuatu, bahkan untuk mengubah kehidupan kita menjadi berharga, menjadi mulia, dan dia sanggup melakukan segala sesuatu untuk hidupmu. Bukan hanya sekedar datang, tapi dia mau memulihkan hidup kita, dan dia mau datang dengan kasih, menyelamatkan kita. Apapun keadaan kamu, ingat bahwa kamu itu berharga di mata Tuhan, dan Tuhan Yesus sanggup memulihkan hidupmu. Puji Tuhan, semoga sharing ini memberkati teman-teman, dan aku mau ucapin selamat hari Natal dan selamat menyongsong tahun baru di tahun 2026. God bless you. Haleluya, terima kasih banyak Kak Priska untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Dan pada hari ini aku bakal ngelanjutin apa yang dia sampaikan terkait Yesus adalah hadiah terindah dan paling autentik, the authentic gift. Nah, sungguh mengingatkan kita bahwa jantung dari Natal itu merupakan bagaimana Bapa itu memberi kita hadiah terbaik, yaitu Yesus. Nah, dan bagaimana kita ngelihat bahwa bukan karena kita layak, tapi karena kasihnya begitu besar dalam hidup kita semua. Nah, teman-teman, hari ini saya akan melanjutkan percakapan yang sangat indah ini. Bagaimana, karena setelah kita tahu apa hadiah yang terindah itu, apa hadiah yang terbesar itu, dan mengapa dia diberikan karena kasih. Nah, dengan wajarlah kita bertanya, bagaimana sebenarnya hadiah ini bekerja untuk kita. Nah, apakah mungkin seperti voucher diskon? Apakah mungkin kita bisa tebus dengan poin? Ataupun kayak hadiah yang benar-benar tulus, hadiah yang benar-benar mengubah segalanya. Nah, kita akan buka semuanya di sini. Kita akan buka satu paket lanjutan dari hadiah Natal itu, yaitu apa? Kasih karunia-Nya. Nah, seperti yang dikatakan Priska tadi, bahwa benang merah dari firman tadi sangat kuat ya teman-teman, bahwa apa? Yesus itu adalah hadiah dari Bapa di sorga untuk kita yang gak layak. Nah, Yohanes 3:16-17 dikatakan bahwa kasih Allah kan dunia ini, that's the source of it, gitu ya. Kita bisa katakan bahwa kasih karunia itu memberi kita spesifikasi teknis dari hadiah itu. Nah, dia akan menjelaskan mekanisme itu. Kita lihat di Efesus pasal 2 ayat 8-10. Dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, teman-teman semuanya, pernah nggak sih kalian mendapatkan hadiah yang bikin kalian bingung? Misal, dapat sepatu Keds misalnya. Dapat sepatu Keds, limited edition yang harganya selangit gitu. Yang harganya wow gitu, drastis banget gitu. Nah, tapi yang ngasih bilang, ini diskon 50%. Sisa bayar sendiri ya bulan depan. Atau dapat voucher makan, tapi cuma bisa dipakai kalau kamu sudah belanja 1 juta. Hadiah macam itu, apakah itu membuat kita gregetan? Ya rasanya itu bukan hadiah namanya, tapi diskon yang kondisional. Sayangnya banyak dari kita sering memperlakukan keselamatan dari Tuhan kayak hadiah diskon, kayak potongan harga. Kita pikir ya Yesus mati buat aku, tapi aku harus jadi orang baik dulu biar aku bisa layak. Atau setelah percaya karena kita pikir begini, sekarang aku harus rajin ke gereja, rajin melayani apa segala macam, biar aku kelihatan layak. Hidup tuh kayak running on treadmill gitu. Kadangkala kita bisa capek, kadangkala kita takut berhenti. Nah, masalahnya untuk kita semuanya adalah hati kita ini secara alami itu sulit menemukan sesuatu yang benar-benar cuma-cuma. Karena kita terbiasa dengan sistem dunia yang one off, paid off. No free lunch gitu. Untung rugi. Rugi laba.
perform to be accepted, dan lain sebagainya. Dan pola pikir kita ini justru bawa ke hubungan kita dengan Tuhan. Nah, akibatnya apa? Kitanya terjebak dalam dua kutub yang berbeda. Kita terjebak di dalam dua kutub yang berbeda, tapi sama-sama bikin capek. Pertama, rasa bersalah dan gak layak. Nah, karena kita ngerasa gak akan pernah cukup baik, teman-teman. Dan yang kedua, kesombongan rohani. Karena apa? Merasa lebih benar daripada orang lain. Ibaratnya saya tanya sama teman saya, bro, kamu udah baca Alkitab berapa kali? Bro, baru 1 kali nih, bro. Terus dengan sombongnya aku katakan, bro, aku udah sampai 100 kali loh. Kamu itu nggak suci. Itu kan udah kesombongan rohani namanya. Nah, di dalam bagian ayat ini kita bisa lihat di Efesus 2 ayat 8-10, Rasul Paulus membongkar semua pola pikir salah kita. Dan dia menunjukkan bahwa apa? Kasih karunia Allah dalam Yesus itu hadiah yang terindah dan hadiah yang asli itu. Nah, teman-teman semuanya, hari ini kita mau sama-sama belajar beberapa poin yang akan kita pelajari berdasarkan apa yang sudah disampaikan Priska tadi. Yang pertama, sumbernya dari anugerah, bukan usaha. Nah, Paulus bilang, semua karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, perhatikan kata-katanya kasih karunia atau karis itu. Nah, dan pemberian atau doron. Nah, kasih karunia itu kan kemurahan hati Allah yang diberikan kepada orang yang tidak layak. Ini kayak kamu dapat beasiswa penuh padahal IP kamu itu nggak cukup. Bahkan IP kamu pas-pasan. Nah, bukan karena kamu berprestasi, tetapi karena kebaikan hati dari donatur tersebut. Dan juga iman. Iman itu sebenarnya bukan jasa. Iman itu sebenarnya bukan jasa atau pekerjaan kita. Nah, iman itu kayak tangan kosong yang menerima, bukan tangan yang membawa hadiah untuk ditukar. Nah, Paulus tegas, ini bukan hasil usahamu. Kata itu merujuk ke seluruh paket keselamatan itu. Dari anugerah sampai iman untuk menerimanya. Karena apa? Semuanya adalah pemberian dari Allah. Nah, seringkali kita memperlakukan keselamatan kayak menu buffet. Kita ambil nasi, lalu kita tambah sedikit lauknya. Atau kalau kita lagi transaksi online begitu, ada yang kirim paket, terus kita harus bayar ongkirnya COD. Tapi Paulus bilang, ini bukan seperti itu. 100% hadiah dari awal sampai akhir, dari pembelian sampai pengiriman, Allah yang urus semuanya. Nah, kita cuma terima. Kenapa begini? Supaya jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu di ayat 9. Kalau ada kontribusi kita sedikit aja, kita bisa pamer. Lihat, aku ada imannya. Kamu percaya nggak sama aku gitu? Kadang-kala kita kayak gitu. Karena kita suka bilang, wah aku paling beriman, kamu beriman nggak? Ya semoga saja yang nonton di YouTube ini nggak kayak gitu ya. Nah, malam ini mungkin di antara kita yang masih ngerasa, oke, aku harus berhenti dari kebiasaan ini dulu, baru datang ke Tuhan. Atau merasa bersalah karena jatuh bangun di dosa yang sama. Jangan sampai kita juga merasa seperti itu. Atau mungkin merasa sudah cukup rohani karena aktivis gereja. Dengar baik nih teman-teman. Karena keselamatan merupakan satu pemberian yang sudah selesai dibayar lunas oleh Yesus. Nah, tugasmu itu bukan membayar cicilannya, tetapi apa? Menerimanya. Ya, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, teman-teman, transformasinya menciptakan kita ulang. Kita lihat Paulus berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Nah, buatan di sini poema. Poema ini artinya apa? Pom itu puisi. Poet itu artinya penyair. Nah, kita ini puisi indahnya Allah sendiri. Nah, teman-teman yang di YouTube, dimanapun kalian berada, mahakaryanya itu, karya seninya itu siapa? Kita. Nah, ini sebenarnya bukan sekedar perbaikan, kayak layaknya kita perbaiki HP. Karena layarnya retak. Nah, ini satu penciptaan ulang seperti hal HP lama jadi model terbaru dengan OS yang sama sekali berbeda. Nah,
identitas lamamu yang adalah orang berdosa, ini semuanya orang berdosa kok. Aku sama yang pegang kameranya ini orang berdosa kok. Sama yang orang di balik layar ini orang berdosa semua. Tapi identitas kita diganti dengan identitas baru. Nah, bayangkan ada selembar kertas bekas coret-coret tak karuan gitu. Penuh noda tinta dan bekas hapusan. Nah, ini kan satu gambaran hidup kita sebelum Kristus kan, teman-teman. Nah, lalu datang seorang master artisnya. Dan dia nggak cuma menghapus atau menambal kertas itu. Nah, dia mengambil kertas itu, merendamnya, memutihkannya, dan mengubahnya menjadi pulp. Dan pulp itu, dia mencetak kertas baru yang bersih dan berkualitas tinggi. Nah, lalu di atas kertas baru itu, dia mulai menulis satu puisi yang indah atau melukis karya seni yang bagus. Nah, ibaratnya kamu punya kaos lama ini misalnya. Kaos lama yang udah kusut, bolong, bernoda gitu. Lalu ada desainer terkenal, dia ngambil kaos itu, dia ngomong kayak gini, aku buat ini menjadi masterpiece, aku bisa lakukan ini. Nah, dia nggak cuma mencucinya, dia itu ngerombak total. Nah, benangnya dipintal ulang, desainnya digambar baru, terus jadilah kaos limited edition. Nah, teman-teman semuanya, banyak dari kita masih hidup dalam identitas lama. Mungkin kita mendefinisikan diri dari kesalahan masa lalu. Aku ini mantan pecandu misalnya. Aku ini mantan pecandu narkoba, mantan pecandu pornografi, mantan pecandu siapa dan lain sebagainya. Dan mungkin kita mendefinisikan diri kita dari kegagalan. Misalnya, aku sih gagal dari segi ini, aku sih gagal dari segi ini, aku sih gagal dari segi dimanapun itu. Dan juga kita mendefinisikan diri kita di mana kita ditolak sama orang. Aku tuh nggak disukai sama si dia. Aku tuh nggak disukain sama siapapun. Nah, firman Tuhan malam ini, tepatnya 26 Desember 2025, He said stop it. Hentikan itu. Karena apa? Ini bukan lagi tentang dirimu yang sebenarnya. Karena apa? Kamu ini puisinya Allah. Kamu ini puisi cintanya. Kamu itu mahakarya tangannya. Nah, ketika godaan untuk mengutuk diri itu datang, katakan, aku ini karya seni Tuhan. Sama-sama dimanapun kamu berada, baik kamu yang mungkin perjalanan ke kampung, mungkin kamu yang ada di tempat kampung halaman saat ini berlibur, katakan kayak gini, aku adalah karya seninya. Itu poin yang kedua. Terus poin yang ketiga gini teman-teman, tujuannya hidup kita itu dirancang secara khusus. Nah, dan akhirnya tujuan dari semua ini untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Nah, perhatikan logika yang indah nih. Bukan kita berbuat baik agar diselamatkan, tetapi karena kita sudah diselamatkan dan diciptakan ulang, maka kita didesain untuk apa? Untuk berbuat baik. Nah, pekerjaan baik itu bukan syarat teman-teman, tapi apa? Tujuan dari buah itu. Dan yang paling kerennya apa? Pekerjaan baik itu sudah dipersiapkan Allah sebelumnya untuk kita bisa jalanin, untuk kita bisa jabanin. Nah, teman-teman semuanya, kata dipersiapkan sebelumnya, ini kayak Tuhan sudah siapkan playlist perjalanan hidup. Customize khusus untuk kita, bukan daftar tugas yang membosankan, tapi apa? Semacam adventure teman-teman, semacam petualangan. Nah, semacam adventure yang dirancangkan saat pencipta khusus untuk ciptaan barunya. Nah, ini teman-teman yang di YouTube nih dengar. Nah, bukan sebaliknya, melakukan dulu supaya diciptakan baru, ini sangat penting loh. Ya, kita itu berbuat baik, bukan untuk diselamatkan, tapi karena sudah diselamatkan. Nah, dari phrase-nya kita sudah katakan, yang dipersiapkan Allah sebelumnya, sebelum kamu lahir, sebelum kamu memutuskan percaya, Allah itu sudah merancangkan jalan-jalannya. Nah, karena your purpose, karena tujuan hidupmu bukan sekedar successful, gak cuma bicara happy, gak bicara tentang kekayaan, tetapi walk in good works yang Tuhan sudah persiapkan buat Anda. Ini kayak game RPG ya. Kalau kalian tahu game RPG yang kalian sudah sering mainin ya, wahai teman-teman cowok. Nah, waktu kalian memulai game baru dan memilih karaktermu, nah sang developer atau pengembang game itu sudah siapin beberapa quest.
beberapa misinya, beberapa ruang petualangannya, terus hadiah yang sesuai dengan kelas atau tipe karakternya. Nah, tugasmu ini bukan menciptakan questnya, tetapi menjalani petualangan yang sudah siapin. Nah, bahwa apa? Kita bisa melihat Tuhan yang sang ultimate developer itu sudah menyiapkan quest, kebaikan, pelayanan, dan dampak yang cocok dengan kepribadian, talent, dan panggilan khususmu. Nah, jika kita nggak perlu sibuk membandingkan quest kita dengan orang lain atau merasa tekanan untuk melakukan hal-hal besar yang nggak cocok buat kita, tanyakan sama Tuhan, Tuhan, quest apa yang sudah kau siapkan untuk saya sekarang? Baik di kampus saya, di sekolah saya, di keluarga saya, dalam mobil saya, dimanapun itu. Mungkin itu sekedar menjadi pendengar yang baik untuk ya teman kita yang lagi stres. Kasih kata-kata dorongan, kasih penguatan gitu, ya. Dan saya mau pelajari di sini buat kita semua ya. Saya mau kasih tahu bahwa hidup di dalam kasih karunia itu artinya kita berjalan dalam petualangan kebaikan yang Tuhan sudah siapkan, bukan membebani diri dengan daftar tugas yang kita buat sendiri. Nah, pada malam hari ini, tepatnya tanggal 26 Desember 2025, yang menjadi konklusi untuk kita semuanya adalah begini. Yang pertama, sumbernya adalah kasih karunia. Kasih karunia cuma-cuma, bukan hasil usaha kita. Terima itu. Dan yang kedua, transformasinya menjadikan kita karya seni Allah, ciptaan baru, bukan sekedar diperbaiki. Gak hanya kita terima, tapi kita percaya. Dan yang ketiga, tujuannya apa? Untuk berjalan dalam rancangan kebaikannya. Apa? Petualangan yang dia sudah siapin, jalanin. Yang menjadi konklusi buat kita semua hari ini adalah Natal mengingatkan kita bahwa Tuhan itu nggak kasih kupon diskon keselamatan. Saya persilakan buat pemain keyboard. Dia memberikan dirinya sendiri itu sebagai hadiah yang utuh, hadiah yang asli. Dan hadiah itu, kasih karunia itu ketika kita terima, itu justru mengubah segalanya. Mengubah segalanya, identitas, nilai diri, dan purpose-nya kita. Nah, mungkin dari sini, dari kita merasa kayak bekas coret-coret atau seperti tamu yang gak layak di pesta. Mungkin kau capek berlari di treadmill agama. Tapi ada kabar baiknya, Yesus yang adalah hadiah itu berkata, terimalah, aku sudah membayar lunas, aku akan menjadikanmu baru, dan aku punya petualangan yang indah untukmu. Kita sudah mendengar dua pesan Natal. Yang pertama, Priska sudah sampaikan bahwa Yesus adalah hadiah yang terindah, hadiah yang autentik dari Bapa. Bukan hadiah palsu, bukan hadiah sementara, tetapi hadiah yang nyata yang turun ke dunia. Merasakan hidup kita dan memberi dirinya untuk kita. Kemudian, kita melihat lebih dalam bagaimana hadiah itu sampai kepada kita melalui kasih karunia. Nah, bukan karena kita layak, bukan karena usaha kita, tapi karena kemurahan hati Allah semata. Dan kasih karunia itu mengubah segala sesuatu. Identitas kita, tujuan hidup kita, cara kita melihat diri sendiri dan Tuhan. Sekarang, kita coba renungkan baik-baik, teman-teman. Dimanapun kalian berada, yang lagi Natalan, dimanapun itu, ya, coba kita renungkan baik-baik apa yang sudah disampaikan oleh Priska dan juga saya. Bahwa apa? Di ruang kita dimanapun itu, our space kita ambil waktu sejenak untuk merasain hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Dimanapun itu, kita lihat kebenaran ini bahwa Yesus adalah hadiah yang terindah. Di masa raya Natal ini, ayolah teman-teman, dimanapun kalian berada saat-saat ini, jangan sampai kita nggak sadar bahwa oh ya, Tuhan itu nggak sayang sama saya. Kabar baiknya, Tuhan mengasihimu. Dia terima kau apa adanya.
Bukan karena kamu sempurna, tetapi Dia adalah kasih. Dia itu benar-benar pure kasih, teman-teman. Nah, dimanapun Anda berada, teman, yang sudah nonton di YouTube ini tanggal 26 Desember, kapanpun itu yang teman-teman sudah dengerin di YouTube, saya katakan, kita itu bukan lagi orang berdosa yang putus asa. Kita ini adalah ciptaan baru. Karena apa? Hidup kita punya tujuan yang ilahi. Ada pekerjaan baik yang sudah Allah siapkan buat kita. Yuk kita renungkan baik-baik. Saya ajak untuk kita nyanyi pujian ini, yuk. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Katakan penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada-Mu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Bapak, terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang begitu luar biasa. Hadiah yang Kau berikan, hadiah yang Kau berikan dalam setiap hidup kami. Untuk banyak dari kami yang masih berusaha membayar hadiah-Mu, ampuni kami. Untuk kami yang masih hidup dengan identitas lama, buka hati kami. Untuk kami yang bingung dengan tujuan hidup, tunjukkan
petualangan yang Engkau sediakan. Dan pada malam ini kami mau membuka tangan dan hati kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Jadikan kami puisimu yang terindah bagi dunia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, shalom Authentikers dimanapun berada. Mari kita satu hati dalam doa, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan, untuk kasih karunia, untuk setiap cinta dan untuk setiap kebaikan yang Tuhan senantiasa berikan kepada kami. Khususnya pada hari ini Tuhan, kami mau mengucap syukur untuk perjalanan kami sepanjang tahun ini Tuhan, khususnya di tahun 2025, dari bulan Januari sampai bulan Desember, tepatnya di hari ini, Tuhan masih bersama-sama dengan kami dan masih memberikan kami sukacita, kesehatan, dan kekuatan. Tuhan, tiada kata-kata yang bisa kami sampaikan selain dengan berterima kasih, mengucap syukur, dan kami sangat-sangat bersukacita Tuhan karena kebaikan Tuhan yang tiada pernah terlambat di dalam kehidupan kami semua. Pada hari Tuhan kami mau datang kepadamu, kami mau menyampaikan setiap ucapan syukur dan juga permohonan kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih banyak sekali lagi ya Tuhan untuk 1 tahun di mana Tuhan menyertai kami dalam setiap berbagai macam kesulitan, himpitan, keterpurukan dan juga berbagai macam tantangan, namun Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan masih memberikan kami waktu anugerah untuk kami boleh berkumpul, beribadah saat teduh pada malam hari ini Tuhan bersama segenap keluarga besar Authentikers for Indonesia. Tuhan, kami mau berdoa bagi keluarga besar Authentikers dimanapun berada, baik dari pimpinan, baik dari badan pengurus yang ada, dan juga baik dari setiap anggota yang tergabung di dalamnya. Tuhan, kami berdoa bagi setiap kami yang datang hari ini, dan juga Tuhan memberkati bagi setiap teman-teman kami yang belum bergabung pada malam hari ini. Biarlah di waktu-waktu yang akan datang, Tuhan senantiasa menolong, dan Tuhan senantiasa memberkati. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk segenap pelayanan kami yang akan kami lakukan di tahun yang akan datang. Biarlah Tuhan melalui Authentikers ini pelayanan kami semakin berkembang, semakin maju, banyak anak muda yang terhilang didapatkan, banyak jiwa kembali dipulihkan, dan semua hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih banyak Bapa di sorga, terima kasih banyak, dan biarlah Tuhan, apapun yang akan kami lakukan ke depannya Tuhan, segenap visi, misi, resolusi, dan setiap pengharapan kami, biarlah Tuhan campur tangan di dalamnya. Kami sadari benar bahwa tanpa Tuhan kami tidak bisa, bahwa tanpa Tuhan kami tidak mampu. Maka daripada itu, Tuhan genggam dan pegang tangan kami, dan jangan biarkan kami untuk berjalan sendiri ya Tuhan. Kami serahkan keluarga kami serahkan pekerjaan kami, pendidikan kami, bangsa dan negara kami serahkan gereja kami, dan kami serahkan komunitas kami serahkan Authentikers ke dalam tangan kasih Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga. Terima kasih banyak Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan baik dan tidak sekali-kali membiarkan kami untuk jatuh di dalam pencobaan, tetapi Tuhan senantiasa mengangkat kami, sumbu yang pudar nyalanya tidak sampai dipadamkannya. Setiap mereka yang jatuh tidak sampai tergeletak karena Tuhan yang menopang tangan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Inilah kami segenap keluarga Authentikers, kami segenap anak muda Kristen, kami serahkan pergumulan dan beban kami ke dalam tangan kasih-Mu, karena kami percaya bahwa pengharapan yang pasti dan pertolongan yang sejati itu asalnya hanya daripada Tuhan saja. Demi Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan menyerahkan seluruh pergumulan kami ke dalam tangan Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga. Amin. Terima kasih untuk Kak Michael dengan Kak Priska yang telah membawakan kita dalam khotbah kita pada malam hari ini. Dan juga berterima kasih untuk Kak Yeriko yang telah membawa kita dalam doa. Tentunya saya berterima kasih kepada setiap pelayanan yang telah teman-teman berikan pada malam hari ini. Dan juga berterima kasih terhadap semua yang telah hadir pada malam ini juga. Sekarang saya akan memberikan kita pengumuman. Nah, untuk pertemuan saat teduh pada saat ini akan diliburkan dari Desember
sampai tahun baru yang akan mendatang dan akan dimulai kembali pada 9 Januari 2026. Tentunya untuk waktunya sendiri seperti biasa pada jam 19.30 waktu bagian barat. Dan juga untuk pada bulan yang akan mendatang ini, tema yang akan dibahas yaitu adalah Vision Month. Jadi teman-teman stay tune ya. Nah, juga untuk teman-teman yang akan mengundang para autentik untuk datang dalam acara bersama maupun ada event-event yang akan mendatang, kalian bisa menghubungi nomor-nomor yang sudah tersedia yang akan ditampilkan pada saat ini. Setelahnya, kita juga bisa melakukan permohonan doa dengan nomor yang sudah tersedia. Harap kita semua bisa memperhatikan ini dengan baik. Juga, sekarang di tahun yang akan mendatang ini, kita akan buka kolekte bersama untuk support pelayanan kita secara onsite. Nantinya, kita mohon untuk dukungan lewat doa dan materi. Semoga visi kita untuk generasi atas izin Tuhan akan tercapai. Authentikers Apparel akan tersedia kembali pada tahun 2026 yang akan menyediakan buku menjadi autentik berupa fisik maupun e-book. Dan selanjutnya, tersedia juga baju City on Hill yang akan tersedia pada Tokopedia dan juga TikTok Shop. Dan juga saya mengingatkan pada kita semua, pastikan akun kirisnya itu atas nama Authentikers for Indonesia. Jangan sampai kita salah menggunakan kiris yang disediakan orang lain. Jika hal tersebut terjadi, maka itu sudah di luar tanggung jawab kami. Jangan lupa juga teman-teman untuk subscribe akun YouTube channel Bicil yang tersedia dan juga menyediakan banyak sekali video-video autentik sebelumnya, bahkan sampai saat ini. Tentunya juga jangan lupa untuk follow atau juga join saluran Instagram Bicil untuk melihat renungan tiap harinya. Hai, aku mau ucapin Merry Christmas and Happy New Year. Semoga damai Natal selalu melingkupi hidup kita dan penyertaan Tuhan selalu menuntun kita di tahun yang akan datang. Sekali lagi aku ucapin Merry Christmas and Happy New Year. God bless you. Shalom! Aku mau mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Semoga damai dan sukacita Natal menyertai kita semua dan membawa kebahagiaan bagi kita semua, serta menerangi langkah di tahun yang baru. Sekali lagi aku mau mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. God bless you. Hai, shalom. Aku mau ngucapin selamat merayakan Natal di tahun 2025. Kiranya damai dan sukacita Natal terus menyertai kita dan selamat mempersiapkan diri untuk menyambut tahun baru. Kiranya kita memasuki tahun yang baru dengan harapan yang baru, terus kesehatan serta berkat yang melimpah. Tuhan Yesus memberkati. Natal bukan sekedar perayaan, tapi soal kasih yang selalu ada walau kita tidak sempurna. Merry Christmas guys! Semoga harapan kita selalu ada walau hari-hari kita terasa berat. Shalom, selamat hari Natal dan Tahun Baru 2026 untuk kita semuanya. Kiranya damai Natal ada di hati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat Natal bagi autentikers semua yang berada dari Sabang sampai Merauke. Kiranya kasih Tuhan, kiranya sukacita dan damai Natal bersama dengan kita. Sekali lagi saya ucapkan selamat Natal bagi kita semua dan selamat menyongsong tahun yang baru 1 Januari 2026. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Kami seluruh autentikers mengucapkan selamat hari Natal dan juga tahun baru untuk kita semua. Sampai jumpa.